Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brilian Harwan dari Informatika 10 Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 22115177. Di sini aku akan mencoba menjelaskan rangkaian yang telah aku buat menggunakan aplikasi Proteus 8 dan CV AVR. Pertama-tama kita klik kanan di bagian aplikasi Proteus 8 ini dan pilih Run Administrator. Nah, kalau mau bikin project baru, kita klik di bagian New Project. Terus kita pilih browser dan masukkan file kalian yang kalian telah buat. Nah, di sini aku sudah buat rangkaiannya di sini seperti ini. Nah, untuk portnya kalian pilih uh, bagian P di sini. Terus masukin atmega 32 yang ini. Kalian klik dua kali di bagian atmega 32 ini, nanti bakalan pindah ke sebelah sini. Nah, untuk bagian lampunya kalian pilih aja di sini 7 SEG. Nah, di sini ada banyak lampunya, tapi kalian pilih yang 7 SEG COM anoda dan SEG COM yang CAT. Nah, setelah itu masukkan satu-satu. Caranya kalian klik dulu bagian atmega, terus masuk di sini, klik kanan sekali. Nah, sama kayak seperti lampunya, kalian klik satu kali di bagian device-nya, tinggal klik kanan di bagian tempatnya. Nah, untuk bagian kutub positif, kalian ke menu terminal dan pilih yang power. Nah, seperti ini, kalian sambungin aja ke lampunya. Nah, dan untuk ground sama, kalian ke terminal terus pilih ground. Nah, untuk sambunginnya tinggal diklik, seret, langsung sambungkan. Nah, untuk cara menyalakannya, mungkin kita akan ke aplikasi CV AVR-nya saja. Nah, di bagian aplikasi CV AVR kita klik dua kali aja, langsung yes. Nah, ini rangkaian yang aku udah buat menggunakan bilangan heksa. Pertama-tama itu kalian ke menu kertas putih ini, pilih yang new project, yes. Nah, pilih yang AVR 8 yang paling atas. Nah, untuk chipnya kalian masukkan atmega 32, dan untuk clocknya kalian setting ke 12 juta. Nah, untuk portsnya di sini aku sambunginnya ke port C sama port D, jadi di on kan semua. Seperti ini port C, kita tinggal out kan semua aja dengan port D. Nah, setelah itu kalian ke bagian generate program aja, tinggal klik dan kalian akan masuk ke new program, new project. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian tambahkan include delay.h. Setelah itu kalian
ngoding di bagian while satu ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, cara menyalakan lampu menggunakan bilangan heksa. Untuk bilangan desimal kita memiliki 8 angka di sini, dan untuk port C kita inputkan 8 angka. Kita ubah dulu ke desimal terus masuk ke bagian heksa nanti. Nah, di sini untuk port C itu semuanya kan udah positif. Jadi kalau misalnya kita inputkan 1 itu akan masuk ke 1 tambah 1, jadi lampunya nggak nyala. Jadi kita inputkan 0 di sini agar true, dan bisa ketemu true sama false. Jadi yang diinputkan di port C nanti itu adalah 0 itu true dan 1 itu false. Kalau di bagian D di sini udah ground, artinya semuanya ini udah negatif. Jadi kita masukin angka 1 agar lampunya nyala, karena 1 itu true dan 0 itu false di bagian port D. Nah, untuk menyalakan lampu di port C, di sini kita inputkan 1 dulu. Port C. Nah, hitungnya itu di sini ada contoh rangkaian lampunya, jadi dihitungnya itu dari belakang. Jadi angka 1 yang paling belakang itu A, kedua B, 3 C, 4 D. Kalau kita misalnya mau menyalakan angka 2, yang dinyalain itu kan A, B, G, E dan D. Jadi kita inputkan di sini 0, 0, terus G-nya juga 0, E-nya 1 A, B, C, D, E. E-nya kita ganti 0 dan D. Nah, ketika ini diinputkan dimasukkan ke port yang codingan ini di port C, nanti akan menyalakan lampu dengan angka 2. Kalau misalnya kita mau masukkan lampu di port D menggunakan bilangan desimal, kita tinggal ganti aja ini jadi 1. Salah. Di sini 1. 1. Nah, karena di bagian port D itu udah negatif semua, jadi kita masukkan bilangan true agar lampunya nyala. Kalau di port C itu kan udah positif semua, jadi kita masukkan bilangan false agar lampunya nyala. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini, kita kan disuruhnya inputnya pakai bilangan heksa. Jadi caranya tuh kita bagi 2 dulu angkanya. Nah, jadi di sini bilangan heksa itu kan 8 4 2 1, 8 4 2 1. Nah, jadi ini kita tambah, jadinya 1 tambah 2. Yang dihitung itu yang 1 ya teman-teman. Jadi kita tambahkan itu 1 tambah 2 tambah 8. Jadi 8 tambah 3 itu 11. Nah, perlu kita ketahui kalau misalnya bilangan heksa udah di atas 10 itu jadi huruf. Jadi kalau misalnya hasilnya itu 10 jadi A, kalau misalnya 11 itu B, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Nah, terakhir itu 15. Soalnya itu inputnya paling besar. Nah, dari bilangan yang kita inputkan di sini, kita itu mendapatkan bilangan heksa itu 11. Jadi yang kita masukin itu di bilangan heksa. Di sini kita masukin heksa. Heksa itu kodenya EX. Nilai belakangnya ini 11 berarti B. Nah, untuk belakangnya depannya ini artinya ini tuh 1 tambah 4 jadi 5B. 5. Nah, ini udah menyala di port D. Nah, contohnya seperti ini. Ini akan membentuk angka 2 di port D. Nah, untuk port C yang diinputkan kan negatif. Jadi kita hitungnya yang
satunya di sini. Berarti kalau misalnya ini dimasukin ke hexa yang port C, jadi ini kan nilainya 4. Nah, kita bikin 4 di belakang. Terus yang depannya ini artinya 2 tambah 8 jadi 10. Kita tulisnya A. Untuk contohnya kalau di port C itu 2, nah seperti ini. Untuk port C itu kalau misalnya mau nampilin lampu 2 itu seperti ini, 0x A4. Kalau misalnya di bagian B, kalau misalnya mau nyalain lampu dengan angka 2, contohnya seperti ini. Ini akan nyalain lampu di bagian port D dengan dengan angka 2. Nah, contoh kalau misalnya kita mau nampilin angka 5 di port C dan angka 6 di port D. Jadi kalau misalnya kita di port C kita mau bikin angka 5 itu yang dinyalain itu lampu A, F, G, C sama D. Jadi kita inputkan di sini 0 untuk A, F. Nah, kita nolkan juga di sini untuk nyalain F. Untuk nyalain G-nya juga kita nolkan di sini. Terus C sama D. Nah, kalau misalnya kita mau bikin angka 6 di port D dengan bilangan desimal, kita kasih true di bagian kita kasih 1 di untuk A di port D. Terus F-nya juga F dan FG. Kalau misalnya 6 kan A, F, G, E, D dan C. Jadi di sini kita masukkan C sama D, DC sama E. Nah, kira-kira kalau bilangan desimalnya itu seperti ini. Nah, untuk masukin ke bilangan heksa, kita tinggal bagi 2 aja saja dulu angkanya. Satu ini untuk 1 di bilangan heksa, 0 ini untuk 2, 1 ini untuk 4, dan 1 yang terakhir ini untuk 8. Jadi 1 di sini artinya 1 untuk heksa, 1 di sini untuk 4, jadi 4 tambah 1 itu 5, dan kita tambahin lagi 8, jadi 8 tambah 5 itu 13. Jadi kalau misalnya 13 di heksa itu jadi huruf, jadinya huruf ini kan 10, 11, 12, 13, jadinya huruf D. 0x D. Nah, untuk bagian depannya di sini artinya ini tuh 1, ini 2, dan ini 4. Jadi 1 tambah 2 tambah 4, itu sama dengan 7. Jadinya di codingannya nanti bilangan heksa itu 7D. Dan kalau misalnya di port C, terus 0x, yang bilangan angka 4 paling belakang ini tuh masuknya 2, karena cuman 1 doang di sini. Nah, untuk yang angka depannya ini tuh artinya 1 tambah 8, jadinya 92. Nah, seperti ini. Jadi contohnya kalau misalnya mau nyalain lampu 5 di port C dan lampu 6 di port D, itu contoh codingannya nanti mungkin seperti ini nih. Port C itu 92, 0x92, dan port D itu 0x7D. Jadi bakal nampilin lampu nanti seperti ini. Di port C itu angka 5 dan di port D itu angka 6. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ngoding, kalian ubah dulu ke bilangan desimal terlebih dahulu. Terus dijumlahin, masukkan ke bilangan heksa. Terus tinggal diganti aja bilangannya di sini. Nah, untuk delay ms-nya di sini tuh kalian bebas mau ngatur berapa milisecond. Di sini aku setelnya 500 milisecond.
kalau misalnya udah codingannya udah selesai semua. Oh iya, untuk mematikan lampunya di sini itu aku codingnya itu di port C itu FF dan di port D itu 00. Artinya di bilangan port C itu kalau misalnya mau matiin lampunya kan kita kasih terus semua karena kita sambunginnya pakai kutub power tadi, artinya positif. Jadi kalau misalnya kita mau matiin lampunya, kita masukin satu agar positif ketemu positif, itu lampunya nggak nyala. Nah kalau di port D kan kita sambunginnya pakai ground tadi, artinya udah negatif semua. Kalau mau nyalain lampunya itu kita masukin satu agar true sama false itu ketemu, lampunya menyala. Kalau misalnya true sama true ketemu itu mati. Makanya di sini kalau kita mau matiin lampunya, kita masukin 0 di sini. Kalau misalnya kita ini ubah ke bilangan heksa, ini tinggal dijumlahin aja satu-satu, artinya ini 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu 15. Kalau di heksa itu kan jadi huruf, jadinya huruf F. Sama aja kalau depannya ini dijumlahin dapat 15, itu artinya F. Jadi kita tulis di port C itu 0x FF, dan di port D ini kan 0 semua, jadi kita kasih di port D itu 0x 00. Nah, untuk matiin lampunya di port D sama di port C seperti itu. Nah, kalau misalnya bilangannya udah kalian ganti semua, kalian tinggal Ctrl save aja, Ctrl S, terus kalian compile di bagian sini. Nah, kalian perlu perhatikan di sini udah nggak ada error. Tinggal klik bagian OK aja. Kita masuk ke aplikasi Proteus 8. Nah, kalau udah masuk ke Proteus 8, kalian tinggal klik kanan saja di bagian Atemega-nya nih. Di sini part reference-nya itu U1, part value-nya itu kalian ganti ke Atemega. Nah, kalian masukin file kalian itu di sini, di bagian ini. Terus cari yang file dari aplikasi CVAVR, kalian yang ini tinggal masukin aja, klik 2 kali. Terus bagian ininya kalau masih default, kalian atur ke exteclog, dan di bagian ini kalian ganti ke 12 juta. Kalau semuanya udah kalian ubah seperti ini, kalian tinggal OK di bagian ini, dan kita akan coba nyalakan lampunya. Nah, seperti ini aku bikin. Di atas itu kita disuruh bikin NIM, dan di bawah ini tuh kita bikin angka 0 sampai 9. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan saya mengenai tugas 7 segmen dari kampus menggunakan Proteus 8, aplikasi Proteus 8 dan CVAVR. Mohon maaf ketika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.